Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan sekalian, kembali kita belajar memahami kehidupan. Sebagaimana Rasulullah katakan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi untuk belajar memahami kehidupan yang telah Allah berikan, memang tak pernah ada habisnya. Laksana jalan yang panjang dan membentang, mendaki dan menurun, berbelok dan berliku, di mana kita semua akan menjalani dan melewatinya. Dan juga dalam rangka watawasobil haq watawasobis sabri, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang merugi. Wal asri, demi masa, innal insana lafi kusri, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian atau hidup dalam kerugian. Nyolai duit tapi rugi. Ibarat orang menggaleh. Kalau menggaleh kan dalam rangka mencari untung atau mendapatkan untung gadang. Modal sekecil-kecilnya, untung segadang-gadang. Menurut prinsip ekonomi dan pernah dia tahu awak di sekolah dulu kan model itu. Kini awak lagi manggaleh, jangan kau untung kadapet, pokok nanti makan. Akan lebih rancak ndak manggaleh daripada manggaleh. Dengan kata lain, lebih rancak ndak hidup daripada hidup. Di orang nan beruntung pasti tahu je untung, dan orang nan rugi pasti pula tahu je ruginya. Itu kan logika, diterima akal. Akhirnya ada orang nan ndak tahu je ruginya. Jadilah ndak masalah, karena ndak ada hukum atau ndak berlaku hukum bagi orang nan ndak tahu atau nan belum tahu menurut hukum Allah. Model itu beda ada hukum manusia. Tahu ndak tahu, ndak peduli. Kalau bersalah menurutnya, tangkap, karena penegak hukum kok patuh ke Tuhannya. Dan banyak dari manusia atau kebanyakan manusia pura-pura ndak tahu atau ndak mau tahu, atau memang ndak tahu juntuang. Kalau orang awak akan tahu juntuang, bahkan untung panjang selo. Dia ayuang jatuh di onda kayak tuh bah, patah kaki, tulang rusuk retak, kapalo batumbok, muko bajai, labi pitih, bayi berubek ke rumah sakit, ke tukang urui, alatan deh, labi pitih abak rengkin. Ayo lain, untung yang lain nak mati. Kalau lain marah suntuang kan dah baru, tapi kau indah hanya sekedar pau beati atau basa-basi. Beda aja rugi panjang selo, rugi padahal untung lah balik pelipenya ambil. Aiko lah orang pandutu. Sedangkan nan tadi termasuk orang bodoh. Jadi siapa orang nan cadia, tu orang nan beruntung. Ya orang nan beruntung tuh nan jale bana inyo ndak penduto dan ndak pulo orang bodoh. Asia tuh orang nan beruntung nan ndak rugi dalam hidupnya illal lazina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang nan beriman dan melaksanakan apa-apa yang diimani itu dalam bentuk perbuatan atau amal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr.
dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, baiklah kawan-kawan yang saya hormati, kehidupan yang kita jalani, di mana kita berada saat ini, terdiri dari dua sisi. Ada baik, ada buruk, ada benar dan salah. Keduanya bukan hanya sekedar untuk diperintah dan dilarang saja, tapi ada hikmah di balik keduanya yang harus kita pahami. Allah sebagai Tuhan pencipta kehidupan telah ciptakan dua sisi kehidupan. Seperti Allah telah ciptakan siang dan malam. Ada baik, ada buruk. Ada yang hak dan ada yang batil. Dan seiring Allah ciptakan dua sisi kehidupan, Allah turunkan peraturan hidup dalam bentuk perintah dan larangan. Allah telah memberi perumpamaan yang hak dan yang batil, laksana air laut dan buihnya. Seperti itu pula logam ada buihnya. Ketika logam dibakar hingga meleleh seperti air raksa, maka kotoran yang menempel atau melekat pada logam itu akan hangus atau menjadi asap, jadi arang atau karbon. Yang hak akan tetap ada, yang batil akan lenyap karena tidak berguna, karena dia merupakan kotoran, bahkan sebagai perusak seperti karat pada besi atau seperti kapur tulang pada tulang. Jadi apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan dan dikerjakan adalah kebaikan-kebaikan yang berisikan kemanfaatan bagi manusia dan kehidupannya. Sementara apa-apa yang dilarang Allah itu adalah keburukan-keburukan yang akan memberikan atau mengakibatkan kerusakan, bahkan kebinasaan. Baik kerusakan pada diri maupun kehidupan atau alam semesta. Agar manusia bisa hidup aman, dia harus beriman dan selamat atau Islam dalam hidupnya, maka Allah turunkanlah petunjuk dan peraturan hidup dalam bentuk syariat Islam. Dan setiap manusia wajib mengimani dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan itu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Dan yang telah diutus pula seorang rasul sebagai utusan, contoh tauladan, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku protokol kesehatan wajib awak patuhi dan taati. Kau hendak dapat sanksinya hendak pula tanggung-tanggung, dando dan panjaru. Ale patuh dan taat awak. Sementara aturan Allah agar hidup awak selamat dari dunia sampai akhirat untuk awak seorang-seorang dan untuk kepentingan awak seorang-seorang, termasuk kesehatan di dalamnya. Tidak kesehatan tubuh saja doh, baik kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi, dan sehat pula kehidupan kau dipunyai. Tidak awak taati doh, bahkan awak abaikan, awak langgar dan ada pula yang menentang. Bahkan ulama-ulama sebagai pewaris ambiya yang punya hati untuk menegakkan hukum dan peraturan Allah kau, agar awak aman dan selamat kasadonyo dikriminalisasi. Jadi ambo bapendapat orang-orang yang membuat dan menegakkan hukum atau peraturan selain hukum dan peraturan Allah dan Rasulnya, orang kau menganggap dirinya Tuhan. Sama jo Fir'aun. Jadi nasib Fir'aun dan para pengikutnya tidak jauh beda. Allah banamkan ke dalam Melawi. Karena Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, apalagi nansok jadi Tuhan. Bolehlah berdalih di hadapan manusia, tapi Allah
tahu hati awak surang-surang. Dan Allah tidak memandang perbuatan awak, termasuk tubuh awak. Kok bantu orang lugu awak, bantu orang nan paling elok wana, ndaknya pandang dari Allah, tapi Allah memandang tujuan, keinginan dan ada di hati awak surang-surang. Kok baik jelah Fir'aun, kasihannya baik, iyo kanan patuh kainyo, yaitu pengikutnya royal, bahkan piramida, dan masih berdiri tegak di Mesir kini, karena menjadi salah satu keajaiban dunia. Tu Fir'aun Josi Haman na membangun bara besar dan gadangnya kebaikannya pabue, ndaknya pandang dari Allah, karena tujuannya hanya untuk kepentingannya saja, yaitu mencemehan Tuhan Musa dan mencalian kehebatannya. Baiklah kawan-kawan, kembali awak kakaji ke pemahaman hidup jo kehidupan. Jadi kalau mode itu manga Allah ciptakan Fir'aun atau orang-orang namurenyo dan jaleh bana tu hak bagi Allah. Manga Allah ciptakan Fir'aun termasuk iblis dan setan-setan kok. Dan jaleh bana itu hak Allah untuk menjadikan atau menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Namun begitu Allah agi tahu kawan, Allah jalian innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah berkeinginan cukup berkata jadi, maka jadilah ia. Jadi dengan kata lain, apa-apa yang terjadi dalam kehidupanku itu adalah kehendak Allah. Tapi janganlah awak salah paham ke Allah, sebab Allah transparan terhadap apa-apa yang Allah ciptakan atau yang Allah jadikan. Aikolah gunanya petunjuk hidupku diturunkan. Akulah nan menurunkan Al-Quran, dan aku pula nan akan membayankannya atau menjelaskannya, kata Allah. Qul inal huda hudallah, katakan sesungguhnya petunjuk dan benar itu adalah petunjuk Allah, dan Allah hanya mewariskan kebaikan dan kebenaran. Jika kebaikan itu datang daripada Allah, tidak dari sia-sia. Janganlah awak merasa pulau telah berbuat baik, kalaupun bana awak berbuat baik itu datang daripada Allah atau kehendak Allah. Namun jika keburukan, kesalahan itu datang dari diri awak surang-surang. Boleh jadi dek karena awak ndak paham atau alum bisa memaklumi kehidupanku. Itulah gunanya awak baraja hidup selama di dunia aku. Dan kehidupan nan sebenarnya adalah kehidupan di akhirat atau kehidupan setelah mati. Karena hidup di dunia kau hanya sementara saja, sedangkan di akhirat selama-lamanya. Jadi kalau dia perumpamaan, awak hidup berada di dunia kau sama awak berada di sekolah, universiti atau pesantren. Di situ awak beraja mengenal kehidupan. Dan setiap pelajaran yang awak pelajari pasti akan ada ujian yang diberikan. Diuji balik, analah awak pelajari. Analah awak ketahui itu masuk kok atau tidak. Atau nanalah dia tahu ke awak, percaya awak atau tidak, atau beriman awak atau tidak. Jangan engkau mengaku beriman sebelum engkau diuji. Ujiannya itulah ujian kehidupan atau cobaan hidup macam-macam bentuknya. Nah, jalebana kedua sisi kehidupanku merupakan ujian, baik kebaikan maupun keburukan, baik perintah maupun larangan Allah. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan kami uji dengan keburukan-keburukan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, kata Allah. Surah itu ayatnya. Kok adonan bertanya tentang dalil, cari istilah di Google. Jadi dalam rangka itulah Allah ciptakan dua sisi kehidupan.
kebaikan dan keburukan, perintah dan larangan, agar awak paham, mengerti, sehingga bisa memaklumi kehidupanku, sehingga persoalan tidak jadi permasalahan. Karena awak sekolah, di sekolah awak baraja, setelah baraja tu dia pergi ujian. Bara nilai yang awak dapat ketika ujian, itulah nilai diri awak atau harga diri awak di hadapan Tuhan. Bisa naik kelas atau tidak. Dengan petunjuk ikolah atau Al-Quran kolah Allah angkat orang-orang yang beriman dan mendapat nilai ketika diuji dan punya harga diri. Dan Allah hinakan orang-orang kafir dan tidak mendapat nilai apa-apa, dan tidak punya harga diri. Jadi diri nan berharga di hadapan Allah. Nan nyobali di Allah dengan sarugo, ayo di hatinya ada Allah dan Rasulnya. Kini nan ada dia tiawa harato, pitih, pangke, jabatan, kedudukan dan ketenaran, itu nan awak bangga-banggakan sebagai atau menjadi harga diri awak, hendak laku di hadapan Tuhan do. Kilau dan bantuannya alai bantu ameh, tapi pirit ameh palsu kecil orang tambang. Ketika dibaka, diuji, hangui, ndak malogam do, atau ndak jadi ameh do, jadi abu, jadi arang, jadi pengotor semua. Jadilah kawan-kawan, memang berawal dari keinginan, berakhir dengan keinginan juga. Kalau yo keinginan awak kebahagiaan hidup, temukan kebahagiaan itu. Karena hukum kepuasan adalah keinginan yang didapatkan. Cuma jangan sifatnya hanya sementara atau dunia saja, tapi inginkanlah kebenaran dan keabadian, yaitu Allah dan keridaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.